ibadah yang mudah tidak maksimal. Lebih baik mohon maaf Ustaz, tadi saya garuk-garuk kepala, kemudian rambut saya rontok, apa yang harus saya lakukan? Sampaikan ke Pak Haji sini kalau kamu COVID. Nanti dikasih solusi, oh ibu terkena memberikan sedekah fakir miskin, kan seperti itu. Itu malah lebih aman dan lebih maksimalkan ibadah ayah bunda sekalian. Kemudian ayah bunda akan sama-sama menuju Makkah Al-Mukarramah dengan posisi sudah niat ihram dan harus menjaga betul larangan-larangan ihram. Perjalanan dari Madinah ke Makkah kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Ya, untuk ibu-ibu, bunda-bunda masih nyaman karena pakaiannya tertutup. Ya, untuk ayah itu agak repot karena apa? Yang dipakai hanya 2 helai kain ihram, tidak ada daleman yang boleh dipakai. Nggak boleh pakai kaos kutang, nggak boleh pakai daleman polos kecuali 2 helai itu. Nah, ini yang kemudian khawatir tadi karena dingin di AC mobil dikebukin kepala. Nah, itu yang kemudian harus menjaga aurat jangan sampai terlihat. Nah, kita berjalan sampai ke Makkah Al-Mukarramah biasanya malam hari. Ya, sekitar pukul 10 malam mungkin kurang lebih. Karena biasanya kita singgah sebentar untuk istirahat di titik tertentu untuk sholat, kemudian ngeteh biasanya. Ada yang ke toilet ya seperti itu. Kemudian sampai Makkah, bunda akan diberikan kunci masing-masing sesuai dengan kamar yang kemudian diberikan pada saat di Madinah juga. Insya Allah tidak ada perubahan antara di Makkah dengan Madinah, si A dengan si A, si B dengan si B itu akan sama seperti di Madinah. Kemudian ayah bunda persiapan ya memasukkan koper ke kamar, tidak tidur karena itu hanya singgah sebentar untuk beberes. Biasanya dikasih waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah untuk bersih-bersih atau persiapan, tidak boleh melepas kain ihram dan sebagainya, hanya untuk beres-beres saja, masukin barang ke kamar dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan oleh mutawif atau Pak Haji, kumpul di lobi hotel misalkan jam 12, maka ayah bunda harus sudah berada jam 12 kurang seperempat maksimal di lobi hotel. Maka kita sama-sama akan beranjak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh wajib ayah bunda sekalian. Jadi umroh yang pertama walaupun sudah pernah umroh itu adalah umroh wajib. Jadi umroh untuk diri sendiri. Walaupun kemarin saya sudah pernah tahun lalu, yang ini tetap umroh untuk diri sendiri. Sama-sama kita beranjak labbaik Allahumma labbaik sampai ke Masjidil Haram yang pertama kali umroh. Maka nikmati kebahagiaan ayah bunda. Ini momen yang luar biasa. Selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang punya kesempatan seperti ayah bunda sekalian. Maka nikmati betul kemudian ayah bunda melihat Masjidil Haram. Nanti dipandu sama mutawif masuk Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nanti sampaikan seperti itu masuk ke dalam Masjidil Haram, menyusuri dalam Masjidil Haram yang luas dan luar biasa. Nanti ayah bunda pertama kali akan melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Pertama kali ayah bunda akan memandang langsung kiblat yang selama ini kita hadapkan ketika kita sholat. Yang kita bisa lihat cuma di sejadah doang, yang kita bisa lihat cuma di gambar doang, yang kita bisa lihat cuma di video doang. Besok ayah bunda akan langsung melihat dengan mata telanjang. Maka nikmati hal tersebut. Kemudian akan dipandu oleh mutawif dan Pak Haji, sama-sama akan memulai rangkaian tawaf. Dimulai dari Rukun Hajarul Aswad, kemudian sampai kembali ke Rukun Hajarul Aswad 1, dan kita akan melakukan 7 putaran tawaf. Ya, nanti sama-sama akan dipandu oleh mutawif. Kalau misalnya terdengar, ya ikuti yang mutawif sampaikan. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, ya bunda dengar di belakang, ikuti subhanallah, alhamdulillah. Kalau sayu-sayu terdengarnya, yang depan boleh kedengaran, yang belakang semua kedengaran subhanallah, wala ilaha illallah. Kan ada sepeda yang terpotong, maka kalau khawatir baca yang di buku boleh. Ayah bunda kan punya buku yang sudah diberikan, silakan baca, tidak ada. Ada yang tawaf putaran pertama, tawaf putaran kedua, tawaf putaran ketiga. Sudah hafal semuanya? Belum? Kok bisa? Belum? Ya Allah, sama kayak saya juga hafal. Karena banyak gitu hafalinnya, tapi minimal ayah bunda sudah baca ya, sudah lihat
masuk kota Makkah, yaitu dibacakan Bapak untuk menambah atau memudahkan ayat bunda nanti pada saat pelaksanaan ibadah. Nanti juga malam akan kita maksimalkan. Ayat bunda kalau dikatakan dengan Bukhari sampaikan ikuti gak Bapak, tapi kalau tidak baca buku boleh. Kalau misalkan sulit juga silakan baca apapun. Contoh misalkan ayat bunda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan bila silakan. Atau baca apapun, walaupun gak baca apa-apa sah-sah. Tapi masa udah jauh-jauh, udah ninggal pekerjaan, izin, cuti, yang usahanya dipending dulu, untungnya tertunda, masa sampai sekarang cuma diam aja. Maka sampaikan hajat ayat bunda di situ. Karena kita punya waktu mustajabah di Indonesia. Ya, seperti malam, makanya ibu-ibu kalau malam-malam berbuat kecepatan atau dulu Allah Akbar doain anaknya, Allah namanya jangan soleh. Itu ibu-ibu yang biasanya begitu tuh, seperti malam. Ya, kalau bapak-bapak belum, karena bapak baru tidur pada saat itu. Ya, kemudian di bainar adzan wal iqamah kita punya itu, tapi kita tidak punya tempat mustajabah. Nah, tempat mustajabah yang kita punya adalah di Haramain, di Raudhah, kemudian nanti bunda ada di Multazam. Ya, nanti kita maksimalkan betul untuk ayat bunda munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan hajat semuanya, sampaikan keinginan ayat bunda, ngadu sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 7 putaran ayat bunda selesai, ayat bunda akan diarahkan oleh para petugas untuk sholat sunnah 2 rakaat, biasa seperti itu. Maka bersama-sama, ya, sholat sunnah bersama-sama. Nunggu yang lain sudah, yang lain belum, nunggu yang belum. Sampai kumpul semua 21 baru ayat bunda nanti akan diarahkan untuk biasanya menuju masa tempat sa'i. Tapi sebelumnya ayat bunda biasanya diarahkan untuk minum air zam-zam. Ya, ini minum air zam-zam dulu, minum, ya. Baca doa minum air zam-zam. Saya lupa, di Madinah pun ada air zam-zam. Jadi saran saya kami semenjak ayat bunda tiba di Madinah, pertama kali ayat bunda mau masuk ke Masjid Nabawi, siapkan botol-botol kosong. Ya, seperti itu, botol kosong masuk ke haram, ke Masjid Nabawi bawa botol, kemudian nanti pulang sudah diisi air zam-zam. Jadi setiap hari konsumsi air zam-zam. Di Madinah banyak banget aturan berlebih-lebihan. Ya, banyak. Jadi maksimalkan betul. Kalau kami biasanya masuk masjid isi, keluar masjid untuk di hotel dan Solo. Di hotel juga ada air mineral, tapi lebih enak air zam-zam karena sana berlimpah. Ya, maksimalkan betul. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Monggo dilakukan betul, maksimal betul. Kemudian ayat bunda akan diarahkan ke tempat sa'i untuk proses ibadah sa'i dari Safa Marwah 1, Marwah Safa 2 sampai ke terakhir di Marwah 7. Bersama-sama, ada yang ketinggalan, kita tungguin yang ketinggalan. Sampai di Marwah 1, 2 sampai 21 selesai tahallul, maka selesai rangkaian ibadah umrah yang bunda sekalian. Maka selesai pula proses umrah yang pertama. Ayah bunda kembali ke hotel istirahat. Ya. Esok harinya ayah bunda akan kemudian ziarah situ kota Makkah. Biasanya kita ke Jabal Rahmah. Ya, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa. Nanti jemaah akan turun, napak tilas, kemudian ke masjid-masjid yang ada, tempat-tempat lain seperti nanti melintasi Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Setelah itu ayah bunda umrah yang kedua, boleh untuk kebadan orang. Kemudian esok harinya umrah yang ketiga, di situ turun lagi. Nah, setelah itu semua rangkaian ibadah ayah bunda selesai, maka ayah bunda memaksimalkan betul proses ibadah ayah bunda di Masjidil Haram. Kami menyarankan untuk tidak membawa uang terlalu berlebihan saat beranjak menuju masjid. Secukupnya sesuai kebutuhan. Ya, ataupun kalau ayah bunda punya uang terlebih simpan di tempat aman. Di koper di dalam kamar itu adalah tempat teraman. Karena kalau di sana hotel tidak berani dimasuki kecuali yang memegang kunci ada. Jadi petugas hotel tidak mungkin akan berani masuk kecuali atas izin kita. Kalau hal itu sampai kejadian barang kita hilang, maka yang jadi masalah bukan hanya petugasnya tapi hotelnya bermasalah.
itu sesuatu hal yang hampir tidak mungkin dilakukan. Jadi lebih aman menyimpan sesuatu itu di hotel sebetulnya dibanding kita bawa-bawa. Karena banyak kejadian orang yang khawatir dan uang yang disimpan di hotel dia bawa malah hilang. Karena ada beberapa kasus seperti itu karena Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu tempatnya penuh. Jadi tidak seperti di sini masjid di sana penuh sesak. Khusus di Masjidil Haram itu penuh. Jadi akses keluar masuknya penuh. Jadi mohon dijaga betul barang bawaannya, jangan sampai terlena. Untuk tawaf sunnah yang biasa dilakukan dulu mudah karena kita masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf sunnah bisa dengan pakaian biasa. Saat ini masih berlaku bagi yang mau ke area tawaf harus pakai pakaian ihram. Jadi kalau ayah mau ke area tawaf itu harus pakai pakaian ihram. Kalau tidak maka akan diarahkan menuju ke tempat sholat biasa, tidak ke area tawaf. Jadi nggak bisa tawaf sunnah dengan pakai pakaian bebas. Kalau dulu masih bisa. Kalau sekarang semenjak COVID itu yang berlaku yang belum normal adalah dua hal. Yang pertama terkait tawaf dengan ihram, yang kedua raudhah dengan tasrih. Jadi dulu raudhah kita kapan aja bisa, namun kita punya waktu bisa punya kesempatan kita ke raudhah. Tapi sekarang raudhah pakai tasrih, jadi ditentukan waktunya. Contoh bunda di jam 10 pagi, ayahnya di jam 1 siang, dan itu harus sesuai jadwal. Tidak boleh diatur sesuai dengan keinginan kita, makanya kita harus disesuaikan. Seperti itu, mohon jika ada hal-hal terkait teknis mohon disampaikan atau diberitahu kepada petugas. Mengetahui contoh butuh apa. Oh di hotel kita kok kerannya nggak keluar airnya sampai ke mobil. Ya, jangan kemudian didiamkan. Ya, saat ayah bunda nanti juga berada di atas pesawat baik pergi atau pulang ada hal-hal yang diperlukan mohon sampaikan. Ada Pak Haji Sidik untuk kemudian ayah bunda bisa mohon bantuan atau ke pramugari. Contoh saya kok masih haus boleh minta air, silakan sampai ke pramugari. Jangan diam saja atau mau ke toilet minta tolong orang boleh silakan. Jangan kemudian malu-malu. Yang terpenting adalah selalu koordinasi dan selalu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh para petugas. Jangan harapan kami jangan sampai kemudian ayah bunda punya inisiatif sendiri untuk kumpul jam 7 saya jam 7 ini baru tunjang. Karena ketika ayah bunda seperti itu maka yang lain akan menunggu kasihan. Ya, maka proses perjalanan akan tertunda hanya karena satu orang yang tidak tepat waktu. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya agar proses perjalanan ibadah ayah bunda lancar